Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa dalam pertemuan ketiga dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Minggu lalu kita telah membahas tentang masa berlaku kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan minggu ini kita akan membahas tentang fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah, kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir kita memahami tentang apa itu suhuf dan perbedaan antara kitab Allah dan suhuf. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini. Oke, pembahasan kita yang pertama pada minggu ini yaitu tentang fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa poin mengenai fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menjadi dasar pedoman dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Maka tidak akan aku ciptakan manusia dan jin kecuali mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang ketiga yaitu dasar pedoman meraih kebahagiaan dunia akhirat. Jadi apabila kita ingin meraih kebahagiaan dunia wal akhirah, maka Al-Quran menjadi dasar pedoman hidup kita. Oke, kemudian yang keempat yaitu dasar pedoman dalam hubungan dengan sesama. Di sini hubungan kita dengan sesama maksudnya yaitu bermasyarakat, yaitu bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita berinteraksi baik dengan sesama manusia. Hablum minan nas, yaitu hubungan kita sesama manusia. Oke, kemudian selanjutnya yang kelima yaitu menjadi dasar pedoman dengan alam sekitar. Nah, apabila kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dengan alam sekitar pun kita bisa lebih menghargai, kita lebih menghayati apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi alam rabbikuma tukadziba, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Kemudian yang keenam yaitu menjadi dasar untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah dasar bagaimana kita membangun tatanan hidup kita, kemudian bagaimana kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Yakinlah bahwasanya apabila kita beriman kepada kitab Allah, pasti kita akan membacanya, akan menghafalnya, bahkan kita akan mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama yaitu menghindari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini poin yang pertama yaitu menghindari perbuatan maksiat. Apabila kita beriman kepada kitab Allah, maka cerminan yang utama itu adalah bagaimana caranya kita
tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi segala perbuatan yang tidak sepantasnya apabila kita beriman kepada kitab Allah, maka kita akan memahami mana perbuatan baik, mana perbuatan yang tidak baik. Oke, selanjutnya poin yang kedua yaitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala itu terkandung hukum syariah yang mana sholat adalah landasan utama ibadah kita. Bukan hanya sholat, masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang harus kita taati, yang harus kita kerjakan apabila kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang ketiga yaitu berbuat baik dan beramal soleh terhadap diri sendiri, orang lain maupun makhluk lain. Di sini apabila kita iman kepada kitab Allah, maka kita menjadi amal soleh untuk kita sendiri. Kemudian bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada makhluk lain, baik itu tumbuhan, baik itu hewan. Oke, kemudian yang keempat yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, apabila kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan melaksanakan perbuatan apa yang diperintahkan. Kemudian kita akan menjauhi segala apa yang telah dilarang. Oke, selanjutnya di sini hikmah. Poin yang ketiga ada hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini memiliki 4 poin. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia dalam membedakan benar dan salah. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah petunjuk, al-huda. Jadi apabila kita melihat mana yang salah, mana yang benar, maka sudah tertera di dalam Al-Qur'an baik dan buruk tersebut. Kemudian poin yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah jelas apa yang telah dituliskan di dalam Al-Quran itu tentang pedoman-pedoman apa saja. Menjadi pedoman utama apabila seseorang berselisih paham, maka kunci utamanya kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Contohnya seperti kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Idris alaihissalam, dan selanjutnya. Itu ada semua di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali di dalam Al-Quran itu sendiri. Oke, kemudian yang keempat yaitu mengetahui besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mengetahui besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Satu huruf saja apabila kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka satu huruf adalah ganjarannya 10 kebaikan. Nah, jadi apabila 10 kebaikan itu satu huruf, bagaimana kalau kita membacanya satu lembar? Bagaimana kalau kita membacanya satu juz? Bagaimana kita membacanya apabila satu malam khatam 30 juz? Itulah besar perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Di sini sudah jelas bahwasanya Al-Qur'an ataupun kitab-kitab yang lain diturunkan itu adalah sebagai petunjuk untuk semua umatnya. Itu adalah sebuah anugerah agar kita tidak tersesat. Kemudian yang keenam yaitu hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran agar manusia itu tidak tersesat, tidak ragu dalam membedakan pilihan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena apa? Karena di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan. Oke, kemudian selanjutnya memiliki sikap toleran, hormat dan menghargai orang lain, ujian, musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat.
Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini beriman kepada kitab Allah, kita mengimani kitab Allah, maka segala apapun ujian, musibah, kita pasti akan selalu merasakan ketenangan di dalam jiwa. Kita akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Oke, ujian, musibah, contohnya kita kehilangan harta, tapi kita tidak akan kehilangan iman. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang suhu. Nah, setelah Al-Qur'an, di sini ada suhu. Apa itu suhu? Yaitu lembaran-lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang berisikan pujian, zikir serta nasihat-nasihat. Akan tetapi di sini suhuf tidak sama dengan kitab. Memang sama, suhuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berbeda dia. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang suhuf. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Ulama yang lain berpendapat bahwasanya Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Dan kemudian Nabi Syis alaihissalam menerima 50 suhuf, atau ada yang mengatakan para ulama yaitu 60 suhuf. Nah, Nabi Syis di sini adalah Nabi Allah juga, akan tetapi Nabi Syis tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui. Banyak nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ratusan bahkan ribuan, akan tetapi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul, dan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi nabi yang lain. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan firman Allah sama yang diwahyukan kepada nabi dan rasulnya. Selain itu, kitab suci dan suhuf memiliki beberapa perbedaan, yaitu perbedaan yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kemudian bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran terpisah. Kitab berlaku lebih lama daripada suhuf. Ini dia perbedaannya. Oke, selanjutnya yang terakhir, saya akan memberikan latihan siswa, kemudian ada aktivitas siswa nantinya. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini ya. Oke, untuk latihan siswa, di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu sebutkan hikmah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengimani kitab selain Al-Quran. Ingat ya, selain Al-Quran. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan suhuf. Oke, tadi kita telah bahas apa itu yang dimaksud dengan suhuf. Kemudian yang keempat, tuliskan surah An-Nisa ayat ke-136 beserta terjemahannya. Oke, yang terakhir yaitu apakah pengertian iman secara istilah. Ingat, iman secara istilah. Oke. Dan di sini ada aktivitas siswa yaitu untuk tugas di rumah, yaitu hafalkan surah Al-Baqarah ayat 285. Ayat 285. Ini disetorkan pada waktu masuk sekolah. Apabila kegiatan belajar mengajar tatap muka telah dilaksanakan di sekolah, di situ disetor satu persatu maju ke depan, dan hafalan ini menjadi penilaian penting untuk setiap siswa. Oke, sampai di sini dulu video kita. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, terutama jaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Billahi fi sabil haq,
fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.